ini merasa bersyukur sekali bahwa tahun ini merupakan tahun ke-7 brand saya bisa menggelar Raya Collection. Nah, kalau misalnya sebelum saya berceritakan tentang koleksi saya mau membantu menjawab apa yang tadi Vio tanya ya. Kenapa Hotel Borobudur memilih saya? Jadi tepat 20 tahun yang lalu saya itu mengawali karir dengan berfashion show di ballroom Hotel Borobudur ini. Jadi pada waktu itu tuh aku nggak tahu nih teman-teman media udah pada lahir atau belum. Pada waktu itu tuh almarhum desainer Ramli, beliau itu membuat atau meng-create sebuah kayak fashion week gitu ya. Dan itu adanya di ballroom hotel ini gitu. Jadi dalam satu minggu tuh ada puluhan fashion show gitu. Nah, salah satunya aku pada waktu itu. Jadi tahun 98-99 pada waktu itu saya dipercaya sama paman saya Aji Notonegoro untuk menggarap second line-nya mereknya Studio 18 gitu. Dan kenapa akhirnya ditawarin ke sini karena kebetulan Mbak Lolita Maneholo yang menjembatani itu gitu. Jadi beliau menjembatani dan memberikan ide, "Good, lu kan dulu pertama kali show kan di sini. Nah, Hotel Borobudur mau anniversary nih, jadi kayak mau flashback gitu dan aku melihat bahwa Hotel Borobudur tetap mumpuni sebagai hotel bintang 6 ya Pak? 5 sebagai hotel bintang 5 yang semua fasilitasnya sangat lengkap gitu. Dan saya ingin membawa Hotel Borobudur ke dalam dunia saya. Jadi di Manja Hijab Ivan Gunawan itu saya punya bukan ya komitmen ya, saya pengen di saat saya mengeluarkan Raya Collection, saya tidak pernah mengikuti tren apa yang terjadi di dunia, tapi saya berusaha untuk menciptakan tren sendiri. Nah, dengan menciptakan tren itu bukan hanya sebuah koleksi yang saya garap, tapi suguhan, atmosfer, itunya juga penting gitu. Dan aku melihat tahun ini aku mengambil tema Lights of Treasure. Jadi kalau misalnya berbicara Lights of Treasure, jadi saya ini alhamdulillah desainer yang otodidak, nggak pernah kuliah, nggak pernah sekolah fashion dan segala macam. Jadi saya ini menjadi seorang fashion designer karena pengalaman yang mendidik saya sampai saat ini. Jadi karya yang saya buat berdasarkan dengan apa yang saya rasakan, itu yang bisa saya lakukan itu selalu seperti itu. Nah, kenapa saya kasih nama Light of Treasure? Koleksi ini bercerita tentang pengalaman kecil saya waktu di Rusia. Jadi saya pernah kecil ya, saya nggak langsung sebesar ini, tapi saya pernah kecil tahun 90-an itu saya mengikuti tugas orang tua saya. Orang tua saya tugas di Ukraina, karena di Ukraina nggak ada sekolah Indonesia. Jadi saya disekolahkan di Rusia, di Moskow. Itu jaraknya dari Ukraina ke Moskow itu 8 jam naik kereta. Nah, saya melihat di sana itu memang pada waktu itu saja perkembangan agama Islam itu sudah berkembang di sana gitu, karena terbukti kalau sholat Jumat kita suka sholat di masjid juga, ada masjid juga di sana gitu. Jadi itu yang membawa kenangan tersendiri buat saya. Jadi saya menganggap bahwa pengalaman hidup adalah sebuah harta karun yang nggak semua orang bisa buka. Jadi yang bisa buka harta karun dalam diri saya hanyalah saya gitu. Jadi setiap memori, setiap cerita, setiap kesedihan, setiap kesenangan, apa yang saya lihat itu terekam menjadi sebuah memori. 7 tahun perjalanan Manja Hijab Ivan Gunawan, alhamdulillah sampai hari ini sudah dibuka 17 store di seluruh Indonesia. 2024 komitmen kita untuk Goes Global, bahwa kita akan memulai di negara tetangga insya Allah. Dan kalau misalnya dari tahun lalu kita belum pernah ada di department store, di akhir tahun 2023 kemarin kita telah membuka store di Margo City Depok dan di Banjarmasin. Jadi memang kita masih mencari lagi titik-titik department store di mana kita bisa membuka toko kita. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan nanti koleksinya, Manja Hijab itu digemari oleh wanita manja pertama karena motifnya. Jadi motif kita yang selalu berbeda dan motif kita yang selalu dicari sama wanita manja. Jadi kalau misalnya diperhatikan nanti di koleksi saya, logo Manja Hijab saya buat jadi bahasa Rusia. Jadi ada bahasa Rusianya, pokoknya gemes, koleksinya gemes. Ada 50 koleksi, 50 model.
Jadi saya pengen koleksi ini koleksi yang utuh, karena insya Allah ini jadi koleksi terakhir saya. Karena saya akan mencoba peruntungan untuk tinggal di luar negeri dalam waktu dekat. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Jadi, dan balik lagi kenapa kalau Manja kok kalau show 2 bulan sebelum Ramadan, karena kebetulan kita punya agen, kita punya reseller, dan kita punya 17 store. Jadi saya memberikan kesempatan para agen, para reseller saya untuk bisa berbelanja terlebih dahulu. Jadi kalau orang lain biasanya di masuk bulan Ramadan baru mulai sibuk-sibuk jualan, saya sudah duduk cantik menikmati hasil. Jadi itu yang sudah saya lakukan dari 7 tahun yang lalu. Tadi telah disinggung kalau seandainya Mas Ivan ini adalah karir terakhir yang ingin memulai karir lagi di luar seperti itu. Boleh nggak Mas Ivan jelasin bagaimana Mas Ivan memutuskan hal ini di tahun ini? Ya mungkin salah satu dari teman-teman media di sini kan juga dari kemarin pengen wawancara gitu ya. Jadi saya memang 6 tahun terakhir kan memang berada di sebuah program, nama programnya Brownies, tayang jam 12:30 sampai jam 2. Di awal Januari saya mendapatkan teguran KPI karena katanya perilaku saya dan pakaian saya tidak pantas atau tidak layak ada di televisi. Tanpa pihak KPI tersebut memanggil saya dan mau mendengarkan penjelasan saya. Jadi buat saya mungkin zaman sekarang industri fashion masuk ke TV kayaknya itu nggak relate ya. Karena perkembangan mode, mungkin kalau di sini ada teman-teman mode ya yang memang mengerti fashion, mengerti arti fashion sesungguhnya, melihat sebuah teguran dari KPI itu menurut aku sebagai kemunduran sih. Gitu. Jadi buat aku fashion there is no limit gitu, dan pada waktu itu juga aku pakai karena konsep dari tema hari itu adalah back to 60s. Jadi saya nih alhamdulillah 20 tahun sering jadi juri dan membahas tentang fashion. Saya tahu lah tentang fashion. Jadi harusnya apa yang saya pakai itu berdasarkan research. Apa sih yang terjadi di tahun 60-an? Makanya saya bilang di postingan saya, itu tahun 60-an tentang trend fashion. Bukan tahun 60-an ada di Indonesia. Tahun 60-an di Indonesia yang mungkin nggak ngerti tentang trend fashion seperti itu. Jadi karena ada teguran tersebut dan menurut saya itu sudah menjatuhkan dan mematikan karakter saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk udah saya fokus aja di fashion. Dan setelah di TV gitu ya, di program tersebut. Tapi setelah saya pikir-pikir memang industri saya ini yang benar adalah industri fashion. Jadi saya besar 20 tahun ya karena dengan industri fashion. Jadi alhamdulillah semoga itu jadi satu momentum di mana saya bisa kembali ke karir saya. Jadi saya juga nggak mematahkan semangat saya untuk berkarya, justru karya ini sangat on fire banget karena saya punya banyak waktu untuk bisa mengerjakan koleksi ini, konsep ini gitu kan. Jadi ya buat saya sebenarnya harus teman-teman ketahui saya bukan dikeluarin dari televisi, tapi saya yang mengambil keputusan untuk keluar dari program tersebut. Karena saya nggak mau kalau saya udah kerja terus muka saya nekuk, saya sebel gitu kan, mau ngegaruk juga yang mau digaruk nggak ada depan mata gitu kan. Jadi lebih baik ya udah saya bangun pagi, menikmati pagi, belanja kain, ketemu customer yang biasanya customer itu nggak bisa ketemu saya langsung, sekarang jadi punya banyak waktu untuk saya. Baik, tapi keputusan untuk keluar dari program itu bukan berarti untuk selamanya keluar dari TV kan Mas Ivan, atau tetap akan ada? Kalau keluar dari TV sih alhamdulillah enggak ya, karena bakal ada beberapa televisi, tapi yang jelas saya nggak akan ada di televisi yang komedi, yang tahu ujuk-ujuk saya harus pakai baju security, yang tahu ujuk-ujuk saya pakai baju anak bayi. Kayaknya saya juga udah nggak ada di situ gitu kan. Jadi saya akan berada di sebuah program yang memang skill fashion saya atau ilmu saya itu bisa terpakai gitu. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan untuk Mas Ivan ya. Tapi rekan-rekan media pun kita bisa hidup ya, karena kan ada sosial media, kita bisa bekerja dengan WhatsApp, kita bisa bekerja dengan Zoom gitu. Jadi saya mau tinggal dimanapun, nggak menutup kemungkinan bahwa brand saya juga jadi terlantar di negeri sendiri gitu kan. Jadi saya memang pengen mencoba peruntungan untuk mencari tempat tinggal baru sih, yang kira-kira
saya mendapatkan kenyamanan justru di tempat tersebut. Saya bisa lebih kreatif, saya bisa nggak terhalang oleh apapun gitu. Baik, terima kasih Mas Ivan Gunawan. Lagi punya waktu untuk mendesain koleksi pria. Jadi di tahun 2024 ini selain dari brand Manja Hijab, dari brand Ivan Gunawan, kita juga brand Ivan Gunawan tersendiri di 2024 ini akan masuk juga ke ready to wear deluxe ya. Dan salah satunya adalah koleksi menswear yang bisa disaksikan teman-teman media nanti. Jadi saya nanti juga ada koleksi pria, kurang lebih ada 15 koleksi pria yang mana koleksi ini saya buat melihat dalam kondisi berlebaran di Indonesia ini kan kita itu kan banyaknya koko-koko di rumah, lebih chill gitu kan. Jadi aku ngeluarin satu koleksi yang sebenarnya main idenya adalah resort look gitu. Dari bahan dasarnya 80% adalah linen, karena menurut aku pakai linen itu paling enak, makin lecek makin cakep gitu kalau pakai linen. Jadi saya juga sempat pergi ke Paris beberapa waktu lalu saat aku mengikuti beberapa fashion week di beberapa negara. Saya menemukan bahan bordiran antik yang saya pakai untuk di koleksi ini gitu. Jadi saya ada bordiran, kayaknya itu bordiran tahun 60-an gitu. Memang aku belinya di toko vintage dan itu aku pindahin di dalam koleksi busana pria aku nanti. Jadi looknya walaupun resort, tapi untuk kali ini memang aku tidak memproduksi banyak, jadi memang hanya one by one. Balik lagi, kita flashback ke koleksi Manja. Koleksi Manja 50 koleksi, 50-50-nya itu akan ada di store. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti lihat, bahannya itu sangat bervariasi. Balik lagi, karena baju Manja itu kita startnya dari 350.000, paling mahal di harga 2,5 juta. Jadi sebenarnya sedikit PR, saya biasa bikin baju puluhan juta, tapi sekarang harus mendesain baju dengan harga yang sangat friendly gitu kan. Tapi looknya so good gitu. Jadi looknya juga tetap bisa dipakai di kesempatan apapun. Jadi sebenarnya koleksi ini bukan hanya untuk hari raya, tapi bisa untuk ngantor juga, untuk hari-hari juga. Dan balik lagi bahwa penggemar saya kan nggak semuanya pakai Mercy ya. Ada yang naik mobil angkutan umum, ada yang naik MRT, ada yang naik ojek gitu kan. Jadi memang bahan-bahannya itu memang bahannya badak banget gitu. Jadi dicuci di rumah bisa, pakai mesin bisa gitu. Jadi ya aku pengen memang koleksi Manja sendiri semakin banyak store kita, semakin banyak yang bisa mendapatkan koleksi kita dan menggunakan koleksi kita. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, sebelum kita ke question and answer, Mas Ivan, tadi rekan-rekan media sudah menyaksikan satu tayangan video terkait dengan CSR yang belum kita highlight. Ya, Oke, jadi saya lewat Manja Hijab karena memang Manja Hijab ini juga saya jadikan sebuah platform di mana saya ingin mengajak berbagi kebaikan bersama dengan wanita manja atau fans-fans saya. Jadi hasil keuntungan dari Manja Hijab Ivan Gunawan itu pun kita kembalikan ke masyarakat gitu. Jadi tahun lalu saya sudah membuat masjid di Uganda. Dan insya Allah akan ada masjid selanjutnya di Afrika. Saya belum bisa cerita lagi. Kami juga kemarin membuat koleksi kerudung eksklusif untuk Palestina, di mana saya hanya mendesain itu nggak ada 5 menit, langsung diproduksi dan dalam 1 minggu langsung sold out kerudung tersebut dan kita berhasil menyumbangkan ke Palestina 1,5 miliar. Dan alhamdulillah dari hasil tersebut kita berikan ambulan, kita berikan bahan makanan gitu. Dan kita juga berkomitmen untuk bisa membantu adik-adik karena saya juga sedang membangun rumah yatim piatu dan rumah tahfiz Quran di daerah Sawangan, Depok. Jadi kurang lebih rumah tersebut menampung sampai 200 anak yang saat ini masih ada 100 anak. Jadi saya juga berharap teman-teman media juga bisa memberitakan berita yang baik sehingga penggemar dari Manja Hijab Ivan Gunawan semakin banyak, kita semakin banyak peminatnya sehingga kita juga bisa semakin besar berbagi kebaikan dengan sesama. Mungkin itu aja sih. Jadi memang CSR ini memang dari awal banget
sudah saya pikirkan baik-baik. Jadi kalau misalnya segala sesuatu kalau dipakai sendiri kan juga nggak bagus ya gitu. Jadi kita harus kembalikan ke masyarakat gitu. Jadi itu bukan janji-janji politik ya, tapi memang sudah terjadi gitu. Jadi saya selalu berbicara setelah kejadian. Jadi saya nggak mau menceritakan sebuah program kerja ke depan, tapi saya hanya bisa melampirkan apa yang sudah saya lakukan di belakang, supaya teman-teman di saat membuat berita itu ada bentuk nyatanya. Kurang lebihnya seperti itu, Vio. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kelima narasumber kita. Kan. Tapi saya balik lagi, kalau saya pindah ke luar negeri, saya nggak mau jadi gembel negeri orang. Jadi makanya besok tuh saya pergi karena saya ingin memastikan saya akan tinggal di mana. Karena memang alhamdulillah dua brand saya sebenarnya, Manja Hijab Ivan Gunawan dan Ivan Gunawan Privé, ini sudah berjalan dan sudah matang. Jadi sudah bisa saya ajak goes global. Karena kemarin saya sempat ikut London Fashion Week. Dan saya melihat demand-nya di Eropa, khususnya di London itu sendiri, masyarakat Muslim itu kesusahan untuk mencari busana yang memang selayaknya diperuntukkan untuk teman-teman yang berhijab gitu. Karena rata-rata mereka itu kan the power of mix and match ya, mereka beli outer apa, beli apa. Tapi di saat kita datang kemarin itu kita benar-benar mendapatkan sambutan yang di luar ekspektasi gitu. Bahkan kita juga sempat buka ada K-pop up store di London dan koleksi kita juga sold out pada saat itu gitu. Jadi alhamdulillah kita berangkat bawa barang, pulang nggak bawa apa-apa. Nah saya juga kalau misalnya untuk aku sebenarnya nggak mau cerita karena belum kejadian ya. Aku takutnya menjadi orang halu ya. Tapi target aku memang 2024 ini kita akan diundang di salah satu department store di Paris untuk bisa membuka pop-up store di sana. Jadi kita insya Allah juga kita bisa ada fashion show di sana gitu. Jadi bagaimana caranya goes global ya, kita harus memang mencari teman baru di sana, mencari lingkungan baru. Jadi memang itu harus aku lakuin. Kalau aku full tinggal di Indonesia, untuk mengarah ke sana tuh memang sedikit lebih sulit gitu. Lagi pula saya tanya sama teman-teman brand, aku kalau tinggal di luar kalian sanggup nggak? Sanggup Kak Igun, ya udah aku pergi gitu. Jadi tim kreatif itu kan bisa dari mana aja gitu. Selama saya masih bisa ngoceh pakai video call, pakai voice note itu bisa gitu. Terbukti Yasa dan Jion, karena Yasa sama Jion ini kan biasanya jualan, betul kata kamu, jualannya jualan kemeja. Jadi pas awal pertama kali meeting mereka mengajukan konsep ke aku bilang biasa banget. Gue bilang gak ada nilai wow-nya karena ini adalah sebuah fashion show. Jadi kalau fashion show itu memang kita harus pikirkan sesuatu yang extraordinary gitu. Jadi bagaimana caranya total look itu bisa tampil maksimal di atas pentas gitu. Jadi ya lumayan bawel gitu kan as a mentor, tapi saya melihat teman-teman nanti bisa lihat koleksi mereka itu benar-benar koleksi yang anak muda banget, rapi banget kerjaannya, dan harganya sangat friendly price, dia affordable. Kalau Yasa harganya dari berapa? Pakai mic bukan obor. Dari 319.000 sampai 1 juta paling mahal. Paling mahal 1 juta itu juga karena handmade pakai bordiran ya. Bordiran. Oke, kalau Jion sendiri? Kalau Jion sih biasa kita jualnya di angka 200 ribuan. Ya. Cuman kalau sekarang karena ada koleksi yang cukup show banget, kayaknya lebih rumit pengerjaannya. lebih rumit. Kayak mungkin paling mahal kayak di angka 600 lah. Ya, masih bisa, masih masuk, iya kan? Lamar jangan lupa. Ya. Kurang lebihnya seperti itu saya. Ada lagi? Oh, aksesoris kalau di aku memang karena konsepnya aku ambil gypsy ya, karena kalau di Rusia itu kan aku punya kenangan juga tuh, aku suka melihat oma-oma di Rusia ya. Oma-oma di Rusia itu panggilannya babushka. Jadi kalau babushka itu kalau orang yang, karena kalau sebenarnya kalau di Rusia itu kan ada Islam sama ada Kristen Ortodoks ya, kalau nggak salah ya. Itu kalau Kristen pun kalau mereka ke gereja Ortodoks itu mereka pakai penutup kepala gitu. Jadi aku kayak ada kenangan tersendiri gitu. Jadi aku tuh juga bikin anting yang super gede sama ada kalung-kalung juga. Jadi koleksi di Manja Hijab ini sendiri, aku mau tahun 2024 ini aku mau lebih luas pasarnya. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ada yang berkerudung
dan ada yang tidak berkerudung. Karena setelah saya mempelajari pasar, ternyata yang datang ke brand saya itu bukan 100% semuanya adalah wanita muslimah yang berhijab, tapi hampir bisa dibilang semua kalangan bisa berbelanja gitu kan. Jadi saya harus bisa memfasilitasi kalau look ini kalau nggak dipakai kerudungnya jadi seperti apa, kalau look ini dipakai kerudungnya seperti apa gitu. Jadi saya berusaha untuk masuk ke semua karakter perempuan yang ada di bumi Indonesia ini supaya perpaduan niche and match-nya itu lebih dapat. Tapi kalau di koleksi saya memang dari awal saya buat tidak ada koleksi yang membentuk badan. Tidak ada kayak kemeja atau abaya atau dress atau apapun itu, tidak ada yang memperlihatkan lekuk tubuh gitu. Jadi itu memang komit saya gitu. Itu yang saya pelajari bagaimana caranya membuat busana modest ya gitu. Jadi lebih banyak variasinya. Dan tahun ini surprisingly Manja Hijab Ivan Gunawan Private kita mantep sudah mengeluarkan aksesoris. Aksesorisnya itu tas. Jadi satu di luar rencana, kemarin di Oktober aku launching seri tas aku produksi 10.000 dan habis. Jadi ini koleksi ini ada kurang lebih 20 tas baru yang akan keluar nanti di Raya Collection nanti gitu. Jadi kita kalau misalnya teman-teman datang ke store itu benar-benar one stop shopping. Jadi ada bags, terus udah gitu bisa belanja Ivan Gunawan Kosmetik karena memang juga ada boothnya Ivan Gunawan Kosmetik. Dan hari ini Ivan Gunawan Kosmetik aku mengeluarkan alis ya. Jadi kalau selama ini kan netizen, Igun alisnya bagus ini ono. Nah aku baru mau ngeluarin seri eyebrow namanya Alicia Eyebrow Gel itu hari ini. Dan aku nyambung lagi ya, 3 tahun terakhir ini sebenarnya aku punya usaha baru teman-teman, tapi memang tidak pernah aku populerkan atau nggak pernah aku posting, nggak pernah aku. Kenapa kalian kompor? Karena jadi 3 tahun terakhir Gunawan punya usaha baru ya, mungkin bisa dibilang 80% rezeki aku tuh dari perempuan. Jadi kebutuhan perempuan apa sih? Menurut aku adalah kompor. Karena saya dihidupi oleh perempuan yang setiap hari, alias itu ibu saya ya, yang setiap hari itu masakin saya di dapur pakai kompor. Jadi dari 3 tahun yang lalu saya mendevelop sebuah produk kompor, saya beri nama kompor SRY, di mana kompor tersebut saya pengennya bahwa ibu-ibu di rumah itu jadi seneng masak karena harga kompornya murah, harga kompornya 500.000 bisa dicicil 3 kali gitu. Jadi seru banget. Dan hari ini setelah ini aku mau ngajak teman-teman untuk datang ke ballroom karena hari ini aku mau launching kompor kaca. Kompor kacanya juga nggak biasa. Kompor kacanya ini warna-warnanya adalah warna-warna yang aku pilih dari koleksi Manja Hijab Ivan Gunawan. Jadi supaya ibu-ibu nggak gila-gila pesan makanan di luar. Jadi bener-bener ya masak di rumah gitu. Karena kalau yang aku baca juga kan kayak pemerintah kan menggiatkan tentang stunting, bagaimana caranya supaya masak sehat gitu kan. Jadi dengan kompor yang murah, apinya biru kayak mata orang Belanda, say. Jadi kalau pakai itu aman, terus udah gitu badannya juga kokoh, nggak cepet karat. Mantap ya. Dan ini koleksi kacanya ini cakep banget, kamar jangan lupa. Gitu. Padahal itu materinya udah saya ada di bawah, tapi nggak apa-apa, ini maksudnya dari sini tahan, habis ini kita turun ke bawah, kita launching, kita bahas lagi kaca, ya, oke. gitu. Ya Allah, namanya juga orang sendiri, jadi kan excited, Beb. Gitu, rigid boleh lah.